Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku ditemenin sama Kak Alif, bakal ngobrol-ngobrol lumayan banyak hal tentang dunia perkuliahan. Di sini kita santai aja, nggak perlu terlalu formal, dan kakaknya di sini bakal sharing-sharing soal ilmu dan pengalaman yang insya Allah bakal membantu kita buat beberapa tahun ke depannya. Jadi pertama-tama sebelum mulai, aku mau kenalin diri dulu nih. Aku Safira Atika Sabrina dari DSSA G6 dan sekarang menjabat sebagai anggota Sekbid 4 yaitu Humas. Dan alhamdulillah dapat kesempatan buat jadi seseorang yang ngobrol-ngobrol sama kakak perihal kuliah, kampus, dan topik sekitarnya. Nah, kebetulan aku udah ngenalin diri, sekarang kakak boleh ikut ngenalin diri gak ya? Ya, kenalin semuanya. Aku Alif Ahmad Fauzan, dipanggilnya Alif. Aku sekarang lagi kuliah, alhamdulillah. Kuliah di ITB di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kemubian. Dulu di ASBP aku menjabat sebagai ketua DSSA generasi keempat gitu. Oh, baik. Jadi Kak Alif itu kuliahnya di ITB, terus Fakultas Kebumian ya? Iya, Semester Ilmu berapa dan kalau... Teknologi Kemubian. Oh, oke. Semester berapa kalau boleh tahu, Kak? Udah mau beres semester 2, tinggal UAS. Oh, bagus, bagus. Eh, kakak waktu dulu pernah kepikiran gak sih bakal masuk ke ITB gitu, bakal masuk ke jurusan ini? Atau malah kakak tuh nggak pernah nyangka sama sekali bisa masuk ke sini? Ya, ini kamu dipanggilnya apa? Safira, Safira. Safira ya. Jadi aku waktu dari kecil sebenarnya sama orang tua aku tuh udah doktrin gitu ya, udah didoktrin, udah dipaksa-paksa. Pokoknya lu besar harus ITB aja, pokoknya gitulah ya kurang lebih. Lu besar harus ITB. Sampai suatu saat di mana kayak capek gitu ya dengar nama ITB, apa sih ITB ITB mulu gitu kan. Pengennya mah ke UGM gitu kan, biar jauh lah, biar agak merantau. Nah, tapi karena emang pressure-nya kuat gitu ya dari keluarga gitu, akhirnya ya ITB. Terus apa salahnya juga kan milih ITB. Nah, kenapa bisa milih FITB gitu ya, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, kenapa bisa ke sini? Itu sebenarnya sih karena ini sebenarnya nggak pernah kepikiran masuk FITB. Jadi kepikirannya itu karena aku awalnya pengen masuk matematika awalnya. Tapi karena ini si si Teza ya, teman aku, dia yang ranking 1 waktu itu, dia milih ke situ pilihan satunya. Wah, sialan gitu kan. Apa nih? Teknik sipil gitu kan, teknik sipil. Ternyata teknik sipil juga diambil sama Nicole namanya ya, dia ranking 2-nya waktu itu. Waduh, sialan juga diambil juga nih. Akhirnya apa ya kira-kira yang pas gitu kan. Awalnya mau teknik industri tapi ngelihat nilai kayaknya nggak mungkin gitu ya di ITB gitu ya, di ITB. Mau ngambil informatika juga nggak mungkin. Akhirnya nyari-nyari dah, apalagi sih di ITB gitu kan. Ada SITH ya yang tidak apa, aku lupa sih singkatan, pokoknya SITH, teknologi hayati ya kalau nggak salah. Itu ada biologinya dan aku nggak suka biologi gitu kan. Akhirnya aku hapus lah gitu kan opsi itu. Sampai akhirnya ketemu FITB gitu kan. FITB di situ di dalamnya tuh ada 4 jurusan. Ada geologi, geodesi, meteorologi, sama oceanografi. Dan aku cari tahu lah tentang 4 itu kan, apa nih, dan ternyata menarik. Dan katanya juga itu salah satu, bukan salah satu, justru fakultas yang paling gampang lah untuk dimasukin di ITB gitu, FITB itu gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena emang mumpung SNM, aku keterima SNM ya, by the way aku keterima SNM ya, aku keterima SNM. Jadi karena ya mumpung SNM gitu kan, dan gak mau capek UTBK, akhirnya ya udah deh, FITB daftar, Bismillah. Dan ya alhamdulillah sih waktu itu warnanya biru sih pas pengumuman gitu. Lah ya, kalau kayak gitu. Terus Kak Alif boleh spill nggak ya cara masuk ke sananya? Kayak hal-hal yang paling diingat, paling penting, atau kayak hal-hal yang paling butuh perjuangannya gitu loh. Ya, mungkin sebenarnya aku juga bingung ya, karena aku keterima SNM kan, bukan UTBK ya. Kayak nggak kayak teman-teman aku di mana mereka eh, belajar keras gitu ya. Mungkin aku bagi dua deh. Aku karena keterima SNM, mungkin ya pengalaman aku di sekolah kayak gimana gitu ya. Terus terang mungkin aku bukan orang yang pinter-pinter banget, sebenarnya biasa aja. Aku kemarin di ranking paralelnya tuh ranking 3. Alhamdulillah ranking 3 dengan rata-rata rapotnya di 90 pas, kalau nggak salah ya, di 90 pas rata-rata rapotnya. Dan ya aku bukan orang yang kutu buku gitu ya, nerd parah gitu yang
Apa terus tugas juga kalau mungkin kalian nanya-nanya ke Yanda bundanya gitu ya. Alif gimana? Masih ada ini nggak Bunda Widya matematika masih ada nggak? Atau Eh, kalian kurang tahu? kurang tahu. Kurang tahu ya. Pokoknya ada Bunda Widya namanya. Itu matematika tuh aku tugas itu selalu merah tuh sebelum bagi rapot itu. Jadi akhirnya harus ngumpulin dulu gitu kan sebelum bagi rapot ngejar-ngejar. Banyak lah aku tugas-tugas merah. Cuman emang alhamdulillahnya kalau ujian aku eh, bisa lah gitu ya. Ujian aku bisa gitu. Yang penting mah ini aja sih kelas merhatiin gitu kan. Di kelas merhatiin. Belajar di rumah juga aku nggak banyak sebenarnya. Cuman ya itu karena aku orangnya lebih enak belajar langsung kan. Lebih paham, gampang paham gitu. Kalau orang ada yang ngejelasin gampang paham. Jadi ya gitulah aku belajar. Kalau di rumah aku jarang belajar. Nah mungkin untuk teman-teman aku yang UTBK itu mereka effortnya emang luar biasa sih. Ada yang sampai les gitu kan. Ada yang apa namanya mereka tuh belajar sampai ya tengah malam gitu ya. Jadi emang ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan apa ya? Waktu mainnya gitu ya. Waktu hahihinya gitu ya. Mereka habisin semua untuk belajar. Dan aku apa ngelihat gitu ya teman-teman aku yang pokoknya berjuang banget lah sampai hari H kerjaannya tuh kalau kumpul gitu ya. Biasanya ngumpul orang mah ngapain sih main game bareng gitu ya. Ngobrol-ngobrol nggak jelas. Nah, semakin kesini tuh kalau ngumpul tuh latihan soal gitu, bahas-bahas materi gitu. Terus saran juga buat apa namanya kalian-kalian gitu kan kalau mau persiapan UTBK tuh jangan sendirian, tapi bareng-bareng sama teman-teman gitu. Jadi bisa saling nutupin. Contoh, aku ini kan lebih jagonya di matematika ya. Aku nggak terlalu jago fisika, kimia, apalagi biologi gitu ya. Nah, sedangkan ada teman aku yang dia jagonya di biologi, ada yang jagonya di fisika, di kimia. Jadi kita saling sharing lah. Kalau apa karena aku paham matematika, jadi aku biasanya ngejelasin ke mereka tuh soal-soal matematika gitu kan. Nanti mereka ngejelasin ke aku soal fisika dan lain-lain gitu. Jadi jangan sendirian lah gitu. Terus capek kalau belajar sendirian tuh gitu, nggak seru gitu. Jadi ya itulah intinya mah belajar sih, mau gimana lagi gitu. Untuk masuk kuliah belajar aja gitu. Tadi aku dengar kakak kakak tuh nggak ikut les ya? Enggak, aku ikut les. Aku Oh, ikut les. ikut les. Tapi cuman berapa jadi? 2 bulan kayaknya. Aku ikutannya kan UTBK tuh kalau nggak salah Mei. Aku ikutan di Januari. Terus aku keterima SNM Maret. Jadi kayak cuman bentar doang gitu. Oh, oke oke. Iya. Tapi teman aku banyak yang les. Banyak yang les teman. Terus menurut Kak Alif sendiri, lingkungan di perkuliahan itu gimana ya? Kayak yang jelas aku sendiri sebagai yang masih kelas 10 nih, tahunya tuh dari orang-orang tuh bilangnya sih beda jauh, kayak beda jauh banget antara SMA sama kuliah, karena tentu aja udah beda tingkat gitu ya. Itu Iya bener? ya. Bener banget, bener banget. Ya kamu kelas 10 ya? Kelas 10. Mungkin nanti juga bakal kerasa tuh perbedaan SMA dan SMP tuh nanti bakal ngerasain. Apalagi nanti di kuliah. Sebenarnya bisa kebagi dua sih. Ada yang bagus, ada yang buruknya ya. Ada yang bagus, ada yang buruknya ya. Kalau bagusnya emang biasanya teman-teman kuliah itu lebih lebih diverse lah ya, lebih lebih beragam dari barat ke timur ada agama ini itu ada gitu ya, banyak ya. Pemahaman-pemahamannya banyak. Ada yang eh, aktif banget gitu ya. Ada yang nanti nih anak ikutan ini, ikutan itu gitu ya. Pokoknya jadwalnya kayaknya padat aja terus gitu. Ada yang ya orangnya nggak tahu kerjaannya ngapain gitu kan. Ada lah yang kayak gitu. Pergaulan-pergaulannya. Sebenarnya berteman mah bisa sama siapa aja sih kalau menurut aku tuh apa pergaulan tuh bisa sama siapa aja. Cuman emang ada buruknya lah ya. Mungkin karena semakin dewasa juga mungkin ada yang semakin bebas gitu ya. Ini aku ceritain aja nih terus terang. Aku aku tuh berteman sama orang-orang yang bukan berteman sama orang-orang yang cuman aku ya berteman lah gitu ya. Aku berteman sama ada yang emang sering mabuk-mabukan gitu. Ada yang apa hampir semua teman aku ngerokok lah gitu ya. Hampir semua teman aku ngerokok gitu ya. Tapi aku pribadi bukan perokok. Ya, aku pribadi bukan perokok. Teman-teman aku ada yang mabuk-mabukan tapi aku nggak mabuk gitu. Dan pada akhirnya mah gimana kitanya sih? Gimana kitanya yang bisa ngontrol diri sendiri gitu ya. Pernah aku jam setengah 1 malam tiba-tiba ada nelpon, kenapa nih orang nelpon gitu kan teman gitu.
Pas ditelepon dia ngomong-ngomong gak jelas pakai bahasa Inggris, ternyata lagi mabok dia gitu ya. Dan ya ada aja yang kayak gitu. Dan ya sebenarnya kalau kitanya bisa ngontrol diri gitu ya, bisa ngontrol diri, nggak masalah, fine fine aja. Juga ya yang jelas pasti bakal pada belajar sih. Ada tuh yang temen aku sampai nyerita, teman kosnya itu katanya setiap ngelihat dia tuh pasti lagi belajar, pasti lagi belajar, lagi belajar, lagi belajar gitu. Setiap saat belajar lah pokoknya. Ada aja yang kayak gitu. Gitu. Ya jadi kurang lebih tentang dunia perkuliahan gitulah kalau teman-temannya ya, teman-temannya. Tapi kalau misalnya tentang hmm, tugas tentang akademisnya, nah, menurut aku sih lebih berat SMA ya kayaknya. Nggak tahu ya, mungkin karena aku lagi online kali ya. Lagi online. Aku apa namanya? Aku ngerasa lebih senggang aja kuliah, bener deh. Aku jadwal itu Senin sampai Jumat, tapi hari Selasa kosong. Terus hari Senin itu dari jam 7 sampai jam 5, hari Rabu jam 7 sampai jam jam 3, hari Kamis cuma sampai jam 12, hari Jumat cuma sampai jam 9. Jadi kayak kayaknya lebih sibukan kalian gitu ya, kayaknya lebih lebih padat kalian gitu kan dari jam 7 sampai jam 3 gitu kan. Nah, ya kuliah lebih lebih senggang lah. Makanya banyak ada tuh yang apa namanya anak-anak yang organisasinya kuat banget gitu, ikut sana, ikut ini. Karena emang di kuliah eh apa namanya ya gitu, senggang. Dosen juga ada yang kerjaannya nggak ngasih tugas sama sekali gitu. Ada waktu itu semester 1 dosen aku nyerita, dosen aku ngomong, saya emang nggak akan ngasih ujian ya sama PR buat kalian, kasihan gak deh gitu. Jadi selama 1 semester belajar sama dia, dia nggak pernah ngasih tugas, nggak pernah ngasih kuis tiba-tiba gitu. Cuman UAS sama UTS sudah. Itu ada dosen yang kayak gitu. Jadi ya kuliah mah beragam lah, bervariasi gitu. Nggak apa namanya, eh, nggak apa ya, nggak terlalu padat kayak sekolah lah gitu, nggak terlalu padat kayak sekolah. Paling ya paling itu sih gambarannya. Mungkin kalau ada yang mau tanya lebih spesifik bisa gitu. Kayak perbedaannya paling jelasnya tuh di teman-temannya, terus di akademisnya kayak gitu ya. Ya akademis sih yang paling kerasa lah, akademis lah yang paling kerasa. Oh ya, dari tadi kan ngomongin organisasi nih. Terus Hmm. tuh menurut apa sih menurut kakak sendiri organisasi di perkuliahan itu kayak penting banget gak sih? Kayak berpengaruh banget nggak buat misalnya apa ya? Kayak masuk nilai gak atau yang orang-orang masuk organisasi itu dapat benefit tersendiri gitu? Ya. Um, di ITB tuh setahu aku kadang ada beberapa kampus yang kalau mau lulus itu minimal ikut satu organisasi, kalau nggak salah ya ada kampus yang kayak gitu, tapi di ITB tuh nggak ada kayak gitu. Dan ikutan organisasi itu sebenarnya gimana kebutuhan masing-masing sih, gimana kebutuhan masing-masing. Ada emang orang yang pengennya fokus akademis gitu ya, jadi dia numpukin SKS gitu, akhirnya nggak punya waktu nggak punya waktu buat kayak gitu-gitu gitu. Tapi ada yang emang orang eh, suka organisasi gitu. Nah biasanya benefit organisasi itu yang jelas sih pasti relasinya ya, punya relasi cutting gitu kan, relasi cutting. Nanti relasi cutting itu untuk apa biasanya? Nanti pada saat dunia kerja itu, yaitu cutting-cutting itu biasanya nawarin kerjaan ke kita. Kalau kita kenal cutting, ya kita ditawarin. Kalau kita nggak kenal cutting, ya nggak akan ada yang nawarin gitu kan. Salah satu benefitnya itu. Terus kalau misalnya di tingkat, itu di tingkat kampus ya, di tingkat kampus. Tapi kalau misalnya di tingkat fakultas gitu ya, yang setara seangkatan, benefit ikutan organisasi itu jadi ini sih, kayak punya circle gitulah, punya circle yang lebih intim gitu ya, intinya yang lebih dekat ketimbang orang yang emang di kegiatan-kegiatan fakultas misalnya dia jarang aktif, dia nggak ikutan kepanitiaannya, jarang gitu ya, atau bahkan nggak ikut sama sekali. Itu biasanya emang kesusahan punya temennya. Oh iya, dan di kuliah itu harus berani cari muka gitu. Jangan jangan ngerasa aduh gue takutnya SKSD gitu. Jangan. Di kuliah mah emang lu harus cari muka, sama orang tuh harus cari muka gitu. Cari teman sebanyak-banyaknya, cari koneksi seluas-luasnya gitu. Nah, itu salah satu benefit dari ikutan organisasi. Juga ya mungkin kalau pengen ngelatih-latih soft skill gitu ya, ngelatih-latih soft skill ya itu apa namanya bisa banget lah di organisasi gitu. Banyak kok organisasi-organisasi di kampus, ada yang contoh acara wisudaan itu kan mahasiswa yang ngadain wisudaan gitu, parade-paradenya mahasiswa. Terus apa dari unit-unit gitu ya. Mungkin kalau di SMA kalian familiar eskul ya.
gitu, eskul. Nah, unit itu jatuhnya kan organisasi itu. Organisasi juga. Mungkin eskul kan kalau di sekolahan biasanya datang latihan bubar gitu kan. Nah, kalau di perkuliahan itu unit itu jadi kayak organisasi tersendiri gitu. Seru lah pokoknya. Walaupun aku nggak ikutan unit sama sekali. aku aku pengurus di angkatan aku aja, di angkatan fakultas gitu. Jadi ya organisasi mah gimana kebutuhan masing-masing sih kalau di kuliah gitu. Jadi kakak nggak ikut organisasi? Aku ikut ini pengurus, aku ketua divisi di fakultas aku gitu. Oh, Paling aku kalau ada oprek-oprek gitu ya, ada open recruitment acara apa, aku ikutan gitu. Kalau aku sih sebenarnya sekarang lagi tertarik ini di bidang pengabdian masyarakat ya, di bidang pengabdian masyarakat gitu. Jadi ya kalau organisasi gitu kadang capek ini yang kaderisasinya gitu, suka males aja. Kaderisasinya suka males gitu ya. Jadi gitulah. oh, oke. Habis itu kan pastinya kalau hidup tuh nggak mungkin mulus-mulus terus ya. Pasti ada Hmm, aja rintangannya supaya ya. kita berkembang. Kakak boleh ceritain nggak ya beberapa kesulitan selama perkuliahan yang mungkin dari yang paling remeh nggak apa-apa atau sampai yang bikin kakak ngucap dalam hati gitu kayak ya ampun ini masalahnya kenapa gini lagi gitu. Ya, apa tuh? Menarik juga tuh pertanyaannya. Di kuliah ya, di kuliah tuh apa? Paling akademis ya. Paling ini akademis ya. Jadi emang di kuliah itu, oh iya, ini juga fun fact juga nih, di kuliah itu. Kalau mungkin kalian ini kamu kelas 10 mau naik kelas 11 kan berarti ya? Ya betul. Nah, kalau di sekolah itu kan biasanya nih materi satu bab nih, ya kan? Terus kayak 2 minggu kemudian baru pindah babnya gitu kan? Atau kadang mungkin ada biasanya matematika tuh kayak 2 minggu 3 minggu baru pindah bab. Nah kalau kuliah itu misal ada satu babnya kebagi 12 subbab ya. Satu pertemuan itu biasanya ngebahas 6 tuh. Ngebahas 6 subbab, 4 sampai 6 subbab, pertemuan selanjutnya gitu beres, habis itu pindah bab. Jadi ngebut gitu, bener-bener ngebut banget dan kadang materi yang kemarin dibahas itu nggak dibahas lagi di pertemuan berikutnya gitu ya. Kan kalau di sekolah biasanya materi ini nih belajar hari ini, nanti besok ada pertemuan lagi materi kemarin dibahas ulang gitu kan. Nah biasanya kalau di kuliah sih enggak gitu. Tahu-tahu udah materi baru. Nah paling kesulitannya di situ. Ya mungkin karena eh online juga kuliah gitu ya. Kuliah tuh online, jadi kerasanya agak beda. Apalagi aku kan keterima SNM. Dan di Al Azhar itu, di SBP itu, salah satu benefit keterima SNM itu udah bisa berhenti sekolah tuh. Hari H keterima SNM, besoknya itu udah nggak usah sekolah gitu. Dan berarti aku kan keterima bulan Maret. Ya, aku keterima bulan Maret dan aku masuk kuliah itu bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus September. Berarti berapa bulan? Sekitar 5 bulan, 6 bulanan lah. Aku benar-benar gak belajar, gak lihat materi sama sekali gitu ya. Pada saat kuliah, ya aku ngeblank parah gitu. Materi-materi SMA banyak yang lupa gitu kan karena ya itu aku berhenti belajar dari bulan Maret. Dari bulan Maret tuh waktu itu. Jadi ya gitu, itu salah satu downside-nya. Aku ngerasa keberatan banget, keteteran parah sampai aku tuh eh, kalkulus ya. Ini aku cerita aja deh, nggak apa-apa buat pelajaran. Aku tuh kalkulus tuh awalnya di semester 1 tuh D awalnya. D itu berarti nilainya di bawah 55 ya, di bawah D itu di bawah di bawah 50 kalau nggak salah. Ya, D itu di bawah 50. Sampai aku harus remedial nih intinya gitu ya. Remedial biar bisa jadi C gitu kan. Remedialnya masih jadi C doang gitu, masih jadi C. Gitu. Jadi ya itu salah satu titik terbawah lah kayaknya ya di perkuliahan. Kalau tugas-tugas sih biasa aja lah gitu. Oke, kan karena kita udah ngomongin kesulitan nih, kita ke next topik aja. Kira-kira ada keseruan nggak atau yang kayak bikin yang paling diingat gitu, yang paling kayak, aduh pengen lagi deh gitu. Ada gak? Apa di kuliah atau di Di sekolah? kuliah, di kuliah. Di kuliah. Pengen lagi. Pengen apa ya? Kalau di kuliah itu aku pengen ini. Kalau di ITB itu aku pengen ke masa awal banget sih, ke masa awal baru masuk di mana semuanya masih pada polos kan, masih pada kenal-kenalan, masih pada seru-seruan lah gitu ya, awal-awal gitu kan belum
belum ada akademikan gitu ya awal-awal masuk itu. Dan aku kadang suka kangen gitu, apa namanya, kenalan gitu ya sama teman-teman baru. Terus nanti ketemuan yuk, padahal kita nggak tahu tuh mukanya yang mana tuh gitu kan. Nanti ketemuan yuk gitu. Terus waktu itu aku ikut kepanitiaan wisudaan gitu. Dan waktu mau ke tempat ngumpulnya, ada teman aku yang minta jemput dong gitu kan. Oh iya boleh. Cuman kan gue nggak tahu mukanya yang mana ya gitu kan. Bagaimana pas datang ini orangnya mana gitu kan, dicari-cari. Pokoknya seru lah awal-awal kayak gitu, masih masih pada polos ya. Mungkin semakin beriring waktu ya adalah gitulah permasalahan-permasalahan kecil mah gitulah. Jadi terus ditambah akademik gitu ya, tambah beban akademik segala macam lah. Itulah enak di awal-awal, apalagi masa-masa OSKM ya di ITB tuh apa, mungkin di SMA namanya MPLS ya, di ITB itu OSKM. OSKM itu aku lupa ya singkatannya apa ya, OSKM. Pokoknya kaderisasi gitu, tapi seru-seruan. Itu pokoknya benar-benar seru banget. Materi-pematerinya asik, bintang tamu yang diundangnya keren-keren gitu ya. Dan ya itu sih momen awal-awal kuliah lah, seru banget gitu. Oke oke. Kalau buat cara belajarnya sendiri nih, kakak tuh nerapin cara belajar tuh yang kayak gimana? Ya aku di kuliah ini sebenarnya ini ya, terus terang justru kualitas belajar aku malah kayaknya lebih rendah dari pas SMA. Karena ini sih, karena senggang gitu, karena senggang. Kan kalau waktu SMA dari jam 7 sampai jam 3 ya di kelas terus gitu kan. Kalau misalnya Zoom terus. Kalau kuliah ya kadang dosennya apalah gitu kan. Kadang gimana. Jadi kayak emang bener-bener senggang. Jadi sebenarnya aku belajar juga nggak gencar-gencar amat sih. Paling kalau mau kuis besoknya ya belajar gitu. Kalau mau ujian ya belajar. Kalau nggak ada ujian ya nggak belajar gitu. Ada PR belajar gitu kan. Baru gitu, gitu aja paling gitu. Cuman emang ada teman-teman aku yang waktu kosong dipakainya belajar. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau aku nggak sih. Aku ya makanya tadi nilai aku kayak gitulah gitu. Nggak terlalu memuaskan lah gitu ya. Nggak terlalu memuaskan. Jadi bukan nggak terlalu memuaskan, emang nggak memuaskan sama sekali gitu. Jadi ya apa namanya, kalau aku pribadi sih aku lebih aku belum inilah, belum sesemangat SMA gitu, belum sesemangat SMA gitu. Cuman ya gitu sama aja lah belajar mah, latihan soal gitu, latihan soal Jadi kalau misalnya kakak males banget belajar, udah nggak belajar gitu. nggak belajar. Oke Belajar oke. paling apa, main game misalnya gitu. Gitu gitu. Tadi aku denger tuh kakak tuh senggang ya, tapi kayak Iya, nggak pernah sibuk sama sekali emang ya. nggak, kalau misalnya dibilang nggak sibuk sama sekali salah juga. Maksudnya senggang tuh karena senggang akhirnya aku nyari kesibukan lain Oke. gitu. Karena senggang nyari contoh, apa namanya, kemarin, contoh, 3 hari ini aja ya, 3 hari ini, eh, bukan 3 hari, seminggu ini ya, seminggu ini aku lumayan padat sebenarnya, makanya aku apa, sama Nashwa kalau nggak salah ya, planning untuk ini sempat, nggak bisa hari ini, nggak bisa hari itu, karena emang kebetulan lagi sibuk. Lagi banyak acara di fakultas aku, dan aku emang di fakultas su aktif gitu, aku di fakultas su aktif, jadi ya mencoba untuk nyibukin diri gitu. Apalagi, nah aku kan udah mau UAS nih bentar lagi ya. Minggu depan itu aku terakhir kuliah. Jadi udah selesai tuh aku kuliah minggu depan. Terus Lebaran. Nah seminggu setelah Lebaran itu aku UAS. Setelah UAS aku libur. Berarti aku libur dari bulan Mei kan. Mei tengah sampai nanti yang kelas 12 kuliah itu bulan Agustus. Lama banget. Nah sekarang aku sama teman-teman aku tuh lagi nyatet nih mau ngapain aja nih liburan gitu kan. Mau mau ngapain aja nih gitu kan kesibukannya. Jadi karena nggak ada kesibukan, akhirnya nyarilah kesibukan luar gitu. Apalagi ditambah aku kan nggak ikutan unit apa-apa, aku nggak ikut eskul apa-apa gitu ya. Jadi ya gitu, lebih banyak waktunya gitu. Jadi kayak kayak buat buat kuliah ada, buat keluarga ada, buat teman ada gitu. Wah, adalah gitu mah ada lengkap. Kalau kakak sendiri punya saran nggak ya buat kita-kita selaku murid SMA buat menghadapin dunia perkuliahan kayak apa aja yang harus kita siapin supaya nggak salah langkah ke depannya supaya nggak shock gitu pas pas nanti masuk ke kuliah itu ada gak? Ya,
Aku ini aja sih mungkin cocok nih buat kamu kayak transisi ke kelas 11 gitu ya. Terus nanti mungkin yang kelas 11 ke transisi kelas 12. Eh apa yang sama guru-guru kalian di sekolah itu banyak benernya. Percaya deh, banyak banyak benernya. Mungkin contoh, ayo belajar gitu ya, nanti apa namanya keteteran segala macam. Bener gitu. Nanti pada saat kalian ngerasain nih nanti kelas 12 menuju semester 2 itu titik di mana kalian gila, gue ngapain aja SMA gitu. Bener deh, itu kalau nggak percaya tanya deh kakak kelas yang lain atau yang sekarang deh, yang sekarang lagi belajar UTBK, tanya deh. Tanya. Pasti menuju semester 2 gitu, menuju semester 2 kelas 12 berarti menuju semester 6 gitu. Pasti ngerasa kayak gue ngapain aja gitu. Apalagi kan mau ada SNMPTN tuh. Biasanya baru nyadar tuh. Ternyata rapot gue jelek juga gitu ya. Nah itu biasanya baru baru nyadar di situ. Nah jangan sampai kayak gitu. Percaya deh. Mungkin kalian kayak kayak klise ya, kayak maksudnya ya guru juga ngomong gitu, tapi bener, seriusan bener. Jadi apa yang guru kalian bilang ke kalian itu banyak benernya, banyak bener ya. Jadi dengerin aja deh, percaya dengerin aja. Kalau misalnya belajar belajar gitu, dengerin aja. Tapi emang eh, apa namanya, nggak perlu ekstrim lah gitu ya, nggak usah ekstrim. Ada kok teman aku yang kerjaannya main gitu ya, aku sebut aja namanya si Dika ya. Si mungkin kalau di ASBP itu disebutnya Dikur ya. Ya Allah, dia kerjaannya main mulu, belajar juga kagak tahu kapan gitu kan. Cuman dia apa namanya tersadar gitu ya dirinya ya pada saat menuju semester 6 tadi gitu ya, tersadar dirinya belajar dan alhamdulillah dia sekarang bareng aku di ITB gitu, di fakultas lain, padahal kerjaannya ngapain nggak tahu tuh dia. Kelas 10 11-nya gitu kan, kelas 12-nya dia baru itu gitu. Bahwa bisa sih sebenarnya ngajar 1 tahun, bisa bisa bisa, cuman harus siap aja, harus apa namanya, harus siap ngorbanin waktu gitu ya, bahkan ada yang sakit-sakitan ya. Itu harganya kayak gitu, harganya gitu. Jadi apa namanya, kalau pengen sesuatu tuh akan ada yang dikorbankan lah, ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu, entah waktu itu pasti sih, tenaganya gitu. Jadi emang mentalnya siap, nggak cuma ilmunya nih yang siap gitu ya, tapi mentalnya juga harus ada dan harus siap gitu untuk menjalani ini. Nah mungkin kayak kamu mungkin masih menuju kelas 11, ya relax aja gitu sebenarnya, relax aja, asal ya gitu jangan sampai benar-benar dilepas gitu. Nilai mah jangan sampai remedial lah gitu kan. Nilai mah jangan sampai remedial gitu, apalagi di SBP dikasih nilai remedialnya berapa, 80 kan ya. 80. Nah 80 ya, at least jangan 79 gitu, jangan 79 lah, 85 nggak masalah gitu. Yang penting mah terus belajar. Nah karena nanti kalau misalnya yang biasanya kelas 10 11-nya jarang belajar terus tiba-tiba kelas 12 belajar, itu bakal kerasa capek banget. Bakal kerasa capek banget. Tapi kalau misalnya dari kelas 10 udah biasa belajar, kelas 11 udah biasa belajar, pas kelas 12 belajarnya ditambahin lagi, ya itu biasa aja. Jadi itu mah kayak peningkatan-peningkatan aja gitu. Jadi ya itulah gitu. Sekarang mah fokus aja dulu sama SMA-nya gitu. Oke, ngerti. Buat pertanyaan-pertanyaan yang serius sudah semua nih, Kak. Nah, Nah, sekarang aku mau kasih Kakak beberapa pertanyaan yang kayak disordered. Kakak pasti tahu kan ya? oh boleh. Disordered ya. Oke. Kakak udah pernah ngerasain kuliah offline belum sih? Praktikum. Oh, praktikum. Hmm. Praktikum aja. Iya, aku praktikum doang. Emang karena kebetulan yang eh, dikasih izin untuk luring itu praktikum, sama nanti ujian. Nanti ujian nanti itu apa namanya bakal offline. Tapi kalau misalnya kelas reguler nggak, belum pernah, belum Kalau pernah. gitu pernah. Ya udah. Hmm. Ke berikutnya aja deh kalau kayak gitu. Apa sih namanya? Kalau misalnya Kakak dikasih apa ya materi gitu, lebih sukanya dalam bentuk, kan biasanya ada bentuk apa ya namanya, PDF apa ya namanya gitu. Pokoknya tuh yang e-book gitu kan, sama E-book. Oke. buku fisik. Kalau Kakak lebih suka yang mana? Nah, ini aku kayaknya untuk karena udah online ya, kayaknya enak e-book ya. Kalau sekarang enak e-book gitu. Karena kalau e-book tuh nyari kata, misalnya nyari kata ayam gitu ya dalam suatu halaman, itu tinggal kontrol F, ayam, oh ayam, katanya di sini gitu ya, langsung ketemu. Kalau buku fisik, terus terang, aku selama 1 tahun
buku fisik yang aku beli itu nggak kepake sama sekali. Nggak, ya dipegang-pegang aja, dibaca nggak pernah. Aku bacanya yang e-book gitu. Dan ya karena udah lama online sih kayaknya, jadi kayaknya udah enakan e-book sekarang gitu. Terus buat pertanyaan selanjutnya, kakak lebih prefer SMA atau kuliah? SMA atau kuliah? Waduh, sebenarnya banyak faktornya sih yang perlu dipertimbangin. Kalau kalau tentang waktu kayaknya enakan kuliah ya. Iya, kalau SMA tuh capek aja gitu, capek kan pulang sore nggak gugup gitu. Enak kuliah sih, enak kuliah, percaya. Berarti kuliah ya ini, Kuliah, jawabannya kuliah. kuliah. Terus kakak lebih suka, maksudnya lebih apa ya, milih universitas swasta atau negeri? Karena aku di negeri, ya negeri dong. Negeri dong. Ini bukannya maksud ngejelekin swasta ya. Emang banyak teman-teman aku ya swasta tuh pilihan kesekian gitu, pilihan kesekian. Karena tapi banyak kok swasta yang bagus, banyak swasta yang bagus. Tapi aku waktu itu Bunda Hedi yang ngomong ya, Bunda Hedi, aku ingat Bunda Hedi. Kalian terserah mau masuk kuliah mana, mau masuk swasta ke, mau luar negeri, mau negeri gitu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang penting usahanya gitu. Usahanya tuh harus maksimal. Kadang orang itu gue mau swasta, akhirnya nggak belajar. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Gue mau swasta karena eh, apa seleksinya lebih mudah gitu. Untuk masuk swasta seleksinya lebih mudah ketimbang masuk PTN gitu. Nah, mental-mental kayak gitu tuh harus dihindarin. Makanya mungkin mungkin nah waktu dulu gitu ya, aku mikirnya apa namanya? Waktu kelas 10 11, nggak cuma aku doang tapi teman-teman aku juga mikirnya apa sih ASBP apa namanya orang gua nggak mau masuk situ kok gitu kan, orang gua nggak mau masuk ITB, gua nggak mau masuk UI gitu kan, gua mau masuk Telkom misalnya gitu kan, ngapain lu apa ngatur-ngatur gua gitu kan ASBP. Tapi ya itu Bunda Hidi yang bilang tuh kalian sebenarnya mau masuk mana aja sama aja gitu, sama aja, cuman yang penting itu mentalitasnya itu kadang apa, karena emang di Indonesia yang tersulitnya itu adalah untuk masuk ke PTN. Makanya karena yang tersulitnya masuk ke PTN mentalnya juga harus yang paling kuat dong gitu loh, makanya yang dibentuk itu apa diarahinnya ke PTN, karena yang penting mentalitasnya, usahanya sampai mana. Kalau misalnya milih swasta, usahanya juga kayak mau masuk PTN, itu bagus gitu. Tapi jangan sampai karena mau milih swasta akhirnya ya ya udah gue mah kagak usah belajar gitu. Nah, itu salah gitu. Itu sih sekedar itulah gitu. Terus nih, kakak sendiri lebih prefer jadi mahasiswa yang nggak aktif, kayak apa ya namanya, masih mahasiswa kupu-kupu, yang kayak kuliah Ya. pulang, atau yang ikut organisasi sana sini? Ya, kalau aku kebetulan aktif di angkatan aku. Jadi aku lebih prefer apa namanya aktif lah. Dan eh ya organisasi juga aku tadi nggak bilang ya. Organisasi juga salah satu ini sih kayak tempat kita ngelupain ekonomi kita lah gitu. Tempat kita refreshing lah gitu ya, seru-seruan gitu. Aku tuh sebenarnya di fakultas sering dijadiin ini sih, dijadiin MC gitu sama teman-teman aku gitu. Dan kemarin kemarin kebetulan ada acara tuh aku kemarin nge-MC-in juga dan ya seru lah gitu ketemu teman-teman aktif gitu. Terus kakak sendiri lebih suka kerja individu atau kelompok? Aku lebih suka kelompok kalau kuliah. Kuliah aku lebih suka kelompok karena aku nggak paham. Jadi kayak yang kayak tadi dibilang gitu ya, saling ngelengkapin gitu. Iya, sering ngelakuin. Tapi waktu SMA aku aku gini, kalau kelompok tuh biasanya aku yang ngerjain kalau SMA. Bukan maksudnya aku yang paling bisa, cuman aku kayak ribet amat dah bagi-bagi tugas gitu waktu SMA. Tapi pas kelas 12 emang jadi senang belajar bareng, pas kuliah karena emang kesusahan gitu ya, ya jadi lebih enak kelompok. Gitu, Hmm. lebih enak kelompok. Lebih terbagi lah gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, dosen killer dapat A atau dosen baik dapat C? Oh, sudah dapat dapat dapatnya gimana tuh? Kayak kayak nilainya gitu. Misalnya dosen-dosen Oh, gitu. kayaknya eh killer dapat Allah, killer Jadi dapat Allah, lebih tetap tetap ke nilainya ya. ya tetap kan nilainya. Dan ini eh
apa namanya, aku mau cerita dikit. Di semester 1 itu dosen fisika aku tuh killer. Dosen fisika aku killer. Apa namanya, dia kalau absen tuh manual gitu ya. Jadi absen tuh ada dua cara, bisa manual, bisa ngeklik tandai hadir di, kalau kalian LMS lah namanya gitu ya, di LMS. Nah, dosen fisika ini killer. Dia toleransi masuk Zoom itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit gak diterima Zoom-nya. Terus kalau misalnya di tengah-tengah keluar, terus mau masuk lagi, itu harus ada bukti gitu ya, kalau dia pernah masuk di dalamnya gitu. Terus pokoknya emang killer lah gitu ya. Sampai kayak apa, teman-teman aku tuh wah udah pasrah lah sama dosen itu gitu ya, sama dosen fisika aku gitu kan. Masih gak cerita, ya kita kan pengennya ganti dong semester 2 kan, dosennya ganti sama yang lebih rileks gitu ya, sama yang biasa-biasa aja gitu ya. Dan semester 2 bener tuh diganti kan dosennya. Jadi emang di kampus itu biasanya per semester, yang nggak tahu ya kalau di kampus lain, cuman di ITB per semester ganti tuh dosennya. Nah, apa namanya, pas semester 2 ganti dosennya. Nggak killer, tapi materi nggak ada yang masuk jadi. aku cerita nih, ini nggak apa-apa kali ya aku bilang. Tahun ini, di semester 2 ini, di ITB, aku nyebutnya ITB ya, bukan fakultas aku, bukan fakultas, di ITB itu rata-rata UTS fisikanya itu belasan. Belasan. Di fakultas aku nyebut nilai aku aja deh. Nilai aku sendiri itu 22 dari 100, bukan dari 30, bukan dari 50, 22 dari 100. Dan di kelas aku itu 60 orang ya. 90%-nya nilainya di bawah 30. Dari nol sampai 30 nilainya. 90%. Terus yang di atas 30 tuh ya 10% ya, kehitung jari. 40, 50, 60 gitu. Ya itu. Nilai fisikanya kayak gitu, UTS kemarin. Gitu. Oke, oke. Luar Terus biasa. nih buat pertanyaan berikutnya ini sebenarnya itu banget sih. Sebelum kuliah kakak lebih milih bener-bener nyiapin baju, kayak nyiapin sebelum misalnya baru bangun langsung nyiapin baju, atau asal aja lah habis mandi langsung ambil aja terserah. Ya, aku asal sih. Aku nggak pernah mikirin nanti mau pakai apa ya. Nggak. Pokoknya mandi, buka lemari, baru tuh ambil. Oh, pakai yang ini, pakai yang ini. Gitu. Nggak pernah nyiapin sih. Aku nggak pernah nyiapin. Oke, oke. Terus yang pertanyaan berikutnya, IPK atau relasi? Menarik, menarik. IPK atau relasi ya. eh aku kayaknya gini ya. Ini aku nggak tahu benar nggak tahu nggak, karena aku masih tingkat 1. Tapi kalau misalnya IPK kamu bagus, tapi minim relasi, kayaknya nggak guna juga sih IPK kamu gitu. Tapi kalau kamu IPK-nya standar tapi nggak jelek ya, standar tapi nggak jelek, dan kamu punya relasi, kayaknya lebih lebih manfaat kayak gitu. Jadi kayaknya relasi sih, relasi. Tapi tanpa meninggalkan IPK gitu. Oh, relasi tanpa meninggalkan IPK. Iya gitu. Jadi bukan IPK-nya, kan IPK 4 ya, jangan sampai 1 lah gitu. 3 gitu, gitu 3 gitu. Jangan 1, 2 lah gitu. Bener. Ya. Pertanyaan berikutnya nih, S2 atau nikah? Aku tuh ini, aku punya cita-cita, pengennya tuh aku nikah dulu, terus S2 di luar negeri bareng keluarga, gitu, bareng istri, kalau udah ada anak ya anak, gitu. Jadi kayaknya aku nikah dulu sih, Ya, jadi kayaknya. nikah terus S2. Amin ya. Eh, oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Podcast kita Alhamdulillah. hari ini udah sampai di titik akhirnya. Semoga yang kita sharing hari ini bisa membantu buat teman-teman SMA supaya bisa nyiapin diri, bisa Amin. termotivasi dan lainnya. Terima kasih juga buat Kak Alif yang udah meluangkan waktu buat hadir sebagai pembicara di podcast di SSA ini. Makasih banyak karena udah ngasih tahu banyak banget hal nih soal perkuliahan, apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang harus dihindarin gitu ya. Terus semoga kita semua nanti ke depannya tuh bisa sukses sama-sama. Amin. Amin. Buat penutup, aku ada pantun nih. Ya, dicakepin nggak? Ah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Boleh, boleh, boleh. Boleh ya.
Suka sama orang tapi keburu alumni. Cakep. Waduh. Aduh, mau bilang, udah lulus dianya. Waduh. Cukup sekian podcast DSSA hari ini. Ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you guys. Oke. Assalamualaikum. Makasih banyak, Kak Ya, Alif. makasih juga teman-teman semua. Semangat sekolahnya. Thank you Kak Alif. Thank